Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat, futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh binasepuh, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kula panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged hadir ngelampahi perintahipun Allah kanthi sehat wal afiat. Mugi-mugi jamaah kula panjenengan, ngaji kula panjenengan diterami kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugi-mugi katur dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat zikir, kita niat wiritan, kita niat tolabul ilmi, dan yang penting kita niat iktikaf. Monggo diniati iktikaf sedaya. Mugi-mugi sedikit ingkang kula badhe sampaiaken dadosa keterangan ingkang manfaat barokah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkembangan teknologi pangan niku begitu pesat. Begitu pesat. Saya tidak tahu panjenengan ikut memperhatikan ini atau tidak. Yang jelas realitasnya begitu, bahwa perkembangan teknologi pangan itu luar biasa. Dulu makanan ini begitu sederhana, tapi sekarang itu bermacam-macam walaupun bahannya sama dengan zaman dulu. Singkong kalau zaman dulu paling-paling dadi gethuk. Tapi sakniki dengan berbagai macam varian itu luar biasa. Gethuk zaman biyen niku paling-paling rasane nggih ngoten mawon. Ngapunten niki basa Jawa napa basa Indonesia, Pak? Sami mawon nggih. Soale kula nembe pertama niki to mriki. Kula kadang ngaji niku nggih ndamel Jawa, ndamel basa Indonesia. Jawa niku wonten aluse niku lho enake niku nek dados kali para sesepuh niku kan eco. Basa Indonesia iki padha ae. Campur mboten ana apa nggih. Gethuk niku zaman biyen, zaman dulu paling-paling rasanya ya begitu itu. Gitu Pak, Bu. Ngapunten, panjenengan yang sepuh-sepuh kan tahu bagaimana dulu zaman awal-awal mbah-mbah kita kalau bikin gethuk kan ya rasanya begitu. Tapi sekarang gethuk itu rasanya macam-macam. Lho mosok ana gethuk rasa stroberi. Singkong kok rasa stroberi niku ya napa? Macam-macam. Jadi ada bentuk, kemudian rasa, macam-macam. Termasuk zaman dulu itu makanan minuman paling sekali pakai selesai, mambu berapa jam kemudian. Lu sekarang Pak bisa bulanan, bahkan bisa tahunan. Lu ini kan perkembangan teknologi pangan. Ya. Dan itu Bapak Ibu, ngapunten, jangankan masalah kesehatan, masalah kehalalan saja itu masih tanda tanya besar. Makanya kami sering diprotes dalam tanda petik sama para kiai sing sepuh-sepuh. Ustadz, kok yo
ngrepoti wong ae to adek dipriksa ngene-ngene macem-macem wis panganan mosok gak halal sih gitu Pak. Kula sampaiaken ten para kiai niki perkembangan teknologi pangan niki luar biasa. Yang zaman dulu menurut kita ini nggak masalah, sekarang jadi masalah. Contoh yang ada di depan saya ini minuman. Niki kalau di dalam industri istilahnya AMDK, air minum dalam kemasan. Ini kalau kiai dulu ditanya, "Yai, air ini halal apa haram?" Jelas kiai jawab halal. Wong ini bagian dari air yang suci dan mensucikan, air sumber. Kalau di Takrib, di Fathul Qorib, di Fathul Mu'in ini masuk kategori air suci dan mensucikan, tohirun wa mutohirun begitu. Suci dan mensucikan, halal air sumber. Tapi ngapunten itu zaman dulu. Loh kalau sekarang belum tentu halal, wong air begini ini bukan terus dari air sumber langsung dikemas selesai, bukan. Ini melalui treatment, melalui proses yang diantara prosesnya menggunakan filterisasi, penyaringan. Penyaringan dalam dunia AMDK itu biasa menggunakan karbon aktif. Karbon aktif itu Bapak Ibu bisa dibuat dari tempurung kelapa, bisa dibuat dari batu bara, bisa dibuat dari tulang binatang. Bapak, ngeten iki lak mboten sedaya tiyang Semerep to. Ngeten iki kula Semerep nggih soalé terjun ten lapangan. Lah nek ngaji kitab tok ya gak ngerti, Pak. Apa meneh kitabe 1000 tahun yang lalu. Bukan berarti tidak penting. Kalau sampai sekarang ten pondok niku nggih ngaji Jalalain, ngaji Riyadhus Shalihin, Fathul Mu'in ngoten. Cuman saya sampaikan ke para santri, iki buku iki aja sampai mati. Mengkaji buku iki aja terus the writer is dead gitu. Seolah-olah penulisnya ini telah mati terus bukunya melok mati, jangan. Bawa ini buku ini ke dunia modern sekarang. Sama dengan Quran. Kenapa Quran itu isinya universal? Karena Quran itu disetting oleh Allah untuk cocok segala zaman. Kata Pak, ngapunten Bapak Ibu, ini harus paham kita. Jadi jangan jadikan Quran itu benda mati yang seolah-olah nggak ada fungsi. Tapi bawa Quran itu ke kehidupan kita. Kitab-kitab yang 1000 tahun yang lalu itu juga begitu. Bawa itu ke dalam kondisi kita. Lho kadang ngapunten, zaman sekarang mboten ya ngaji ngoten nggih ngaji tok, tapi gak didelok iki kondisi kita sekeliling kita bagaimana ndak ngerti. Beberapa bulan yang lalu MUI itu mengadakan tes DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kebetulan kula niki jurusan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Urusan halal niku bagian dari ekonomi syariah. Sing dites niku para kiai, para ustad, Dewan Pengawas Syariah. Lah nggih pun cocok to. Niku mestine nggih para kiai, para ustad. Lho dilalah 60 orang, sing lulus niku namung 3. Lho kan jauh, 60 orang sing lulus niku namung 3. Bukan karena mereka nggak ngerti tentang fikih, bukan karena mereka nggak ngerti tentang syariah, tapi mereka tidak ngerti tentang implementasi praktek fikih itu ke dalam ekonomi modern. Urusan muamalah ngelontok, tapi urusan perbankan gak ngerti. Lihat coba, urusan fikih hukum Islam ngelontok, tapi urusan asuransi gak ngerti. Lah ini mestinya kan kita paham, bawa itu ke dalam kondisi sekarang. Sama urusan halal juga begitu. Di dalam Quran sudah sangat tegas, di dalam hadis juga sudah sangat tegas, di dalam kitab-kitab fikih juga sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana kita bawa yang tekstual itu ke dalam kondisi nyata. Sama dengan tadi di air tohirun wa mutohirun, air ini suci dan mensucikan. Nah, apakah seperti itu? Kita lihat di lapangan. Ternyata ini melalui proses filterisasi karbon aktif tadi itu loh Pak. Kalau karbon aktifnya itu dari tempurung kelapa atau dari kayu biasa, tidak masalah, itu bahan nabati.
Tumbuh-tumbuhan itu Bapak Ibu di dalam hukum Islam semuanya halal kecuali yang memabukkan dan membahayakan. Ya punten ojo terus alasan iki kabeh halal, mari ngono ganja halal. Jangan Pak, ganja itu tumbuh-tumbuhan tapi memabukkan. Kabeh tumbuh-tumbuhan halal mari ngono isine dondong dipangan. Ya, membahayakan Pak, keleleken bahaya. Nah, kalau karbon aktif itu dari batu bara tidak masalah, batu bara itu bahan tambang. Tapi yang ketiga tadi itu, kalau ternyata karbon aktif itu dari tulang binatang, pertanyaannya binatang apa? Babi atau sapi? Kalau babi berarti haram, kalau sapi berarti halal atau haram, Pak? Belum tentu, Pak. Nyembelihe ya nopo? Lho kita aturane lak wonten to nyembelih sapi niku. Niki ten daerah pundi niki? Nah, niki berarti yang memasok daging temriki niku sembelihan saking kriyan bisa jadi, Pak. Sepanjang wonten to, Pak, sembelihan. Nggih, tapi asal pemotongannya kriyan. Nggih, mboten angsal nyembelih sapi di sembarang tempat niku mboten angsal. Aturan undang-undangnya begitu. Apa saya kecilkan suara kula niku mboten saged banter, Pak. Ngapunten. Daerah sini daerah kriyan yang memasok, walaupun nanti disuplai ke beberapa pasar. Masya Allah, panjenengan kalau pirsa Pak, ten rumah potong hewan niku ngenes, Pak. Kula niki biasa jam 1 jam kali welas ngoten niku masuk ke RPH rumah potong hewan. Nek pun dugi saking RPH, kula niku mboten purun mangan daging, Mbak. Kenapa? Ingat begitu jijiknya di tempat RPH. Masih banyak seperti itu walaupun sekarang sudah mulai berkurang. Lho ten RPH niku Bapak Ibu urusan nyembelih niku kadang-kadang sak enake, Pak. Kadang sapi dereng mati ngoten pun disogrok, pun dikuliti, macam-macam. Darah kotoran itu berserakan jadi satu, Pak. Malah wonten ibu-ibu ngapunten ini tidak semuanya kasuistik nggih. Daging pun api-api niku diolesi kali darah. Diolesi, Pak. Saya tanya, Bu, kenapa sih kok digitukan? Biar kelihatan seger. Nah, coba biar kelihatan seger. Padahal darah itu kan najis, darah itu kan haram. Wong daging itu sudah tidak najis kok malah diberi najis. Nah ini kan jadi masalah. Itu rata-rata banyak seperti itu. Makanya kadang-kadang Masya Allah, ini kalau kita diem saja itu kok nanti bagaimana nasib orang muslim muslimah ini urusan halal haram. Tapi nek diomongno nanti dikira kita ini menjelek-jelekan. Kita ini kadang-kadang ngapunten Bapak Ibu, si malakama diomongno iku nganti kira ini kita mau menjatuhkan, gak diomongno iki urusan halal haram. Tanggung jawab kita bagaimana di masyarakat kita. Nah, ini kalau sudah motong sapinya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka anggota tubuh semuanya hukumnya haram. Termasuk tulangnya itu juga haram. Kalau tulangnya haram dibuat saringan karbon aktifnya tadi itu juga statusnya najis. Kalau sudah kena najis mutah najis nanti akhirnya. Loh ini baru urusan air minum loh Pak ya, yang mungkin dalam pandangan panjenengan mungkin kok di masalah nol apa sih? Mungkin begitu. Belum makanan-makanan yang beredar di masyarakat, Masya Allah, panjenengan pirsa sendiri itu bagaimana makanan minuman sekarang yang tadi saya singgung, yang rasanya macam-macam. Kita sering Pak Bu menemukan minuman rasa stroberi, minuman rasa jeruk. Dilihat itu panjenengan pirsani komposisinya, minuman rasa jeruk, jeruknya berapa persen coba? Rasanya lebih jeruk daripada jeruk Pak. Komposisinya paling berapa persen? Lu kok rasanya lebih jeruk? Pasti ada sesuatu itu. Makanya kita sebagai konsumen harus cerdas Pak. Jangan mau hanya disuguhi tok tapi gak didelok. Ngapunten, label kemasan ini punya implikasi hukum. Jangan dibiarkan saja label ini tanpa kita baca.
Kenapa? Sebuah perusahaan nulisi ngeten niki ini punya dampak hukum. Keliru titik itu bisa dituntut secara hukum. Makanya ngapunten, hati-hati yang panjenengan yang mungkin UMKM nggih. Jangan mudah menulisi sesuatu di kemasan. Kok panjenengan tulisi minuman ini bisa menyembuhkan dari asam urat umpama. Lho kok ana wong ngombe asam uratnya malah nemen. Terus dituntut. Kena ini, Pak. Sami nulisi halal. Terus ana wong sing nemokno ternyata isine ini mengandung barang sing mboten halal, dituntut, Pak. 2 miliar, Pak. Jadi punya implikasi hukum. Kenapa kok berat begitu? Karena ini nggak main-main. Biar benar-benar tidak terjadi kebohongan untuk masyarakat kita. Makanya saya di mana-mana pesan pada konsumen, itu manfaatkan itu kemasan label itu. Kalau panjenengan beli sesuatu minimal cari halal, ada ndak? Kalau nggak ada halal, komposisinya itu dibaca. Komposisi ini terdiri dari apa saja? Adakah barang-barang yang menjadi keraguan jangan-jangan ini barang yang haram? Nah ini Bapak Ibu harus dilihat. Lo minuman rasa jeruk kok gak ada jeruk, ada jeruknya tapi hanya berapa persen. Kok rasanya lebih jeruk daripada jeruk? Oh berarti ada sesuatu. Pasti itu ada bahan namanya flavor, tulisannya flavor, atau essence, tulisannya essence, atau perasa, atau perisa. Cari itu Pak di komposisi, pasti ada itu. Kalau nggak ada itu berarti ini kebohongan publik, itu pembohongan publik. Dia tidak jujur dalam menyampaikan komposisi yang ada. Nah, panjenengan pirsa, flavor, essence, perasa, perisa itu salah satu bahannya itu dari asam lemak. Pertanyaannya lemak apa? Lemak nabati atau lemak hewani? Kalau lemak nabati tidak masalah, tapi kalau sudah lemak hewani sama dengan tadi pertanyaannya, hewan apa? Babi atau sapi? Kalau babi haram, kalau sapi nyembelihnya bagaimana? Dan seterusnya. Nah, nanti kapan-kapan kita bicara tentang penyembelihan sajalah, itu khusus itu butuh kajian khusus soalnya itu. Banyak sekali masalah-masalah di masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariah. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini hanya contoh kecil bagaimana makanan minuman yang beredar di masyarakat kita. Dengan teknologi pangan, rasa apapun bisa dibuat, aroma apapun bisa dibuat, apapun Pak. Saya pernah memeriksa di Batu minuman rasa apel. Rasane aromane apel niku sangat kelihatan. Padahal apel niku nek digodhog aromane hilang, rasane nggih berkurang. Lho ini ndak ya, rasane kental, aromane nggih menyengat. Ternyata setelah kita periksa ada flavor tadi itu. Nah, kalau sudah seperti itu maka harus flavor yang halal. Karena ada kemungkinan dari flavor yang haram. Ngapunten, bukan berarti makanan minuman yang tidak ada halalnya itu haram, itu tidak. Jadi ngapunten, jangan terus panjenengan nanti mau beli apa-apa gak ono halale berarti ki haram. Mboten, jangan begitu. Tapi makanan minuman yang tidak ada halalnya itu paling tidak belum ada jaminan kehalalan. Tapi bukan berarti haram, bukan. Ini kan bentuk antisipasi kita. Jangan sampai makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini tercampur dengan makanan minuman yang haram. Ya karena tadi Pak, aroma apapun bisa dibuat. Guyonannya begini Pak, Bu, panjenengan kalau sebelahnya ini bau keringat, itu jangan suudzon dulu. Bau keringat itu durung ngadus pirang dino, jangan suudzon. Jangan-jangan dia pakai minyak wangi bau keringat. Karena bisa dibuat Pak, minyak wangi bau keringat itu. Bau apapun, aroma apapun, rasa apapun bisa dibuat tadi itu. Ini teknologi pangan Bapak. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ternyata masalahnya begitu luar biasa. Ini belum yang lain, banyak Bapak Ibu panjenengan mau minum obat kapsul, mama. Kapsul itu cangkangnya itu pasti ada tambahan gelatin.
makanan biar kenyal-kenyal, kados permen kenyal-kenyal, itu diantaranya bisa ditambah yang namanya gelatin. Minuman biar kental itu juga bisa ditambah dengan gelatin. Gelatin itu dari kulit atau tulang binatang. Nah, pertanyaannya binatang apa? Ya, padahal banyak gelatin kita yang masih impor dari luar negeri. Kenapa kok impor? Karena kosnya tinggi kalau bikin di dalam negeri. Tulang binatang di Indonesia itu laku dimakan orang. Asem-asem nek gak ono balungane ya gak enak. Gitu. Laku dimakan orang. Makanya banyak yang impor. Nah, kalau sudah seperti itu lebih harus hati-hati lagi. Dalam Al-Qur'an tegas, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, yang dipanggil manusia bukan hanya orang muslim. Makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Makanlah yang halal dan thayyib. Saya pernah menyampaikan ayat ini, Pak. Ada jamaah yang nanya setengah protes. Ustadz, itu yang diperintahkan kan makanlah yang halal. Tidak ada perintah minumlah yang halal. Berarti minum haram kan tidak apa-apa. Ya, ini ahlul towa ini, ahlul bir. Ya, bukan bir ya kebaikan, tapi bir minuman itu. Jadi dia melihat teksnya begitu, memang tekstualnya begitu. Ya ayyuhan nas kulu, makanlah kalian semua. Tidak makan dan minum, secara teks begitu. Tapi secara makna itu ya makan, ya minum, ya nguntal, ya jeglak, ya macam-macam. Ya obat itu kan nggak dimakan, Mbak. Obat itu kan kalau sing arane nguntal ngoten nggih. Ya, itu hanya istilah saja, makanlah itu. Itulah kalau di dalam balaghah namanya itlaqul juz wa iradatul kul. Ngomong bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Loh, kalau tekstual sekali bahaya, Pak. Babi itu secara tekstual yang haram itu dagingnya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Lahmun itu daging, khinzir itu celeng, babi. Berarti sing haram secara tekstual itu hanya dagingnya babi. Tapi itu bukan berarti liyane babi gak haram, bukan. Bukan berarti terus tulangnya, kulitnya, enzimnya nggak haram gitu, enggak. Walaupun yang disebutkan Quran itu hanya dagingnya, tapi yang dimaksudkan itu keseluruhan dari babi itu haram. Sekali lagi itulah yang namanya itlaqul juz wa iradatul kul. Ngomong bagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Sami nek panjenengan ditangleti, ngunjuk napa, Pak? Ngunjuk kopi. Lho mosok kopi tok didelamuti. Lah mboten to, mesti wonten kopi dicampur gula, dicampur banyu, kadang wonten krimere. Tapi nyebute namung ngunjuk kopi. Gula mboten disebut blas. Gak terus ngunjuk ana apa, Pak? Kopi tak campur gula, tak kei banyu. Lah mboten to. Gula nggih mboten ngiri blas. Engko nek giriran loro lagi disebut. Loro apa, Pak? Gula. Sing gak enak-enak disebut, tapi nek pas enak gak disebut. Ya. Itu nyebut bagian, sama dengan tadi. Makanlah yang halal, itu ya maksudnya ya makan, ya minum, dan istilah lainnya yang halal. Jelas ini Bapak Ibu. Thayyib, apa thayyib? Thayyib itu di dalam beberapa tafsir disampaikan bahwa thayyib itu adalah bagian dari takkid atau penguat. Ya, penguat dari halal itu. Nah, wa thayyibu huna al halal, ini contoh di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 11 ini. Wa thayyibu huna al halal fa huwa ta'kidun li ikhtilafil lafzi. Halalan thayyiba. Thayyiban ini, thayyib tadi itu dalam rangka menaukiti, menguatkan halal itu ojo halal tok, tapi halal yang menyehatkan. Halal yang bergizi. Halalan thayyibah itu begitu maksudnya ke sana. Ya.
Wa qala Syafi'i at-thayyibu al-mustaladzu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan thayyiban di situ maksudnya yang enak. Berarti kita simpulkan saja, oh berarti halalan thayyibah itu halal, bergizi, sehat, tur enak. Nah, ini kita simpulkan begitu karena beberapa pendapat ulama itu beda. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua ini yang penting Bapak Ibu, bahwa halal haram itu kan persoalan prinsip, perintah dari Allah, dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada manfaat, dampak positif yang kembali kepada kita. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu itu tidak ada manfaatnya buat kita. Tidak mungkin Allah melarang sesuatu itu tidak berbahaya bagi kita. Pasti. Sehingga ketika Allah menghalalkan sesuatu, karena sesuatu itu baik buat kita. Allah mengharamkan sesuatu karena sesuatu itu jelek bagi kita. Sehingga memaknai halal haram itu harus ada agak berbeda begitu Pak. Jangan terus halal boleh, haram tidak boleh, hanya itu jangan. Bukan berarti salah, jangan hanya itu. Dari dulu kan orang memaknai halal haram kan begitu. Oh iki halal berarti oleh, oh iki haram berarti gak oleh, hanya itu. Padahal di dalam Al-Quran wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik, Allah mengharamkan yang jelek. Berarti halal haram itu bisa dimaknai halal baik, haram jelek. Biar kita nggak merasa dipaksa terus Pak. Kalau kita memaknai halal boleh, haram nggak boleh, itu kita merasa dipaksa terus. Oh iki halal, ayo terus. Oh iki haram, wah berarti nggak boleh. Jangan hanya itu. Tapi harus dimaknai, oh iki halal berarti apik iki. Oh iki haram berarti ini jelek. Jangan sampai kita terjadi di situ. Karena jelek. Bukan karena dipaksa oleh Allah, tapi karena ini dampaknya negatif buat kita. Panjenengan cari Pak, panjenengan cari. Apapun yang diharamkan oleh Allah itu pasti jelek buat kita. Jadi ilatnya, sebab hukumnya itu pasti ada. Allah tidak main-main Pak menentukan iki oleh, iki gak oleh, itu bukan terus tanpa kajian, bukan tanpa ini, enggak. Allah Maha tahu ya. Dan ini harus kita pahami, kita sadari. Nah, apa diantara dampaknya? Dampak makanan haram atau minuman haram atau produk yang haram itu bisa jadi dampak secara fisik maupun dampak secara psikologis. Contoh di dalam Al-Quran Allah ngendikan begini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal solihlah kalian. Ini ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Orang itu kalau makanan minuman rezekinya halal, maka dia mudah melakukan amal soleh. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau orang itu makan, minum, mengkonsumsi yang haram, maka jangan harap Bapak Ibu kita mudah melakukan amal soleh. Ngapunten, ini bahasa introspeksi loh nggih. Kita lihat diri kita, bukan bahasa tuduhan ke orang lain. Kok umpami kula panjenengan niki ngelakoni amal soleh kok abot, dijak nak masjid kok abot, ngaji yo ngantukan, nggih, maca Quran yo mripate sepet, ndelok WA gampang beber umpami lho Pak nggih. Jangan-jangan makanan minuman rezeki yang masuk ke dalam perut kita ini masih tercampur dengan yang diharamkan oleh Allah. Sama dengan yoga-yoga kula panjenengan, anak iki dijak nglakoni apik kok cek angele. Wayahe jamaah kok malah dolanan. Karo wong tuwa ya wani macam-macam. Jangan-jangan Pak, mereka kita cekoki dengan makanan minuman rezeki yang haram. Ngapunten, ini sekali lagi bahasa introspeksi lho nggih. Jangan terus ono anake tangga nakal terus njenengan iku haram iku rezekine paling. Ya jangan Pak. Introspeksi riyen diri kita, keluarga kita, jangan-jangan seperti itu, karena dampaknya jelas.
Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, ini yang dipanggil rasul, khitabnya yang dipanggil rasul, tapi yang dimaksudkan adalah umatnya rasul. Di dalam tafsir Al-Maraghi begitu. Ya. Walaupun wa in kana muwajjahan 'alal anbiya fa inna ummahum tabi'alahum, walaupun yang dipanggil ini adalah rasul, tapi umatnya rasul masuk di dalam panggilan ini. Berarti apa? Kita diingatkan oleh Allah, hati-hati loh ya, makanan minuman kita itu punya dampak perilaku. Nek panganane halal, perilaku kita baik. Tapi kalau makanan minuman rezekinya haram, perilakunya nggih mboten api. Ini warning dari Allah buat kita semua. Saya kira itu Bapak Ibu, sekedar apa yang saya sampaikan. Ya. Mungkin ada yang mau tanya, saya lebih suka dialog sebenarnya. Monggo. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap Pak, siup kok ten dinas kesehatan Pak? PIRT Pak. Nggih. Oh nggih. Prosesnya nggih. Oh nggih. 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 Tapi saya tidak dapat nomor halal dan haram. Itu gimana saya? Nggih, terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Jadi memang untuk kelengkapan dokumen, Pak, kita ini kan negara yang negara hukum, ngoten nggih. Jadi semua makanan, minuman yang beredar di masyarakat itu harus ada izinnya. Izinnya itu bukan dalam rangka ngerepoti ngoten mboten, tapi dalam rangka biar aman secara kesehatan. Di antaranya itu ngurus tadi itu. Kalau panjenengan ke dinas kesehatan itu berarti yang diurus PIRT. Ya, PIRT itu industri rumah tangga. Kalau di makanan agak menengah ke atas itu izinnya ke BPOM, Badan Pangan itu, obat-obatan dan kosmetika. Ya, itu kalau kecil itu ke PIRT. Kecil itu pun ada aturannya. Kalau walaupun kecil, tapi kalau produknya frozen yang masuk freezer itu, beku itu PIRT ke Depkes nggak bisa, harus ke BPOM. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu kan rame itu di Jakarta itu ada gerebekan frozen tapi UMKM. Kalau UMKM Pak, perusahaan mikro ngurus BPOM itu nggak gampang. Wong standarnya menengah ke atas. Bangunannya harus begini, lantainya harus begini, lampunya harus begini. Loh, perusahaan kecil kan susah memenuhi seperti itu. Sehingga banyak produk frozen dari UMKM yang tidak punya izin edar. Makanya saya kalau ngaji di Polda saya bilang, Bapak, kalau bisa kalau pas ngerebek-ngerebek itu ya dilihatlah ini kira-kira mampu nggak pelaku usaha memenuhi standarnya. Kalau nggak mampu ya jangan terus tekstual, undang-undangnya begini, PP-nya begini terus dituntut gitu ya, jangan, harus ada pembinaan. Jadi yang kecil itu mendapatkan PIRT. Kalau dulu Pak, dulu di kemasan itu ada tulisannya Depkes nomor sekian-sekian. Kalau dulu kan begitu. Panjenengan kalau biasa jajan di zaman dulu itu Depkes nomor sekian-sekian. Nah sekarang istilahnya bukan Depkes, tapi PIRT nomor sekian-sekian. Jadi nek wonten jajanan terus tulisannya Depkes nomor sekian, itu masa lalu berarti dia tidak punya surat perpanjangan itu. Ya, kadang tidak ngerti pelaku usaha kecil-kecil itu. Nah PIRT nomor sekian-sekian, berarti kalau sudah dapat PIRT, panjenengan sudah berhak mengedarkan produk panjenengan. Dan itu nggak gampang, ada uji ini macam-macam. Lo terus halalnya kok dereng wonten? Oh panjenengan kudu ngajak nih halal meleh Pak.
Mengajukannya kemana? Dulu langsung ke MUI, ke kami. Tapi kan MUI itu kan secara kekuatan hukum kan kurang. Akhirnya sekarang mengajukannya ke Kemenak, Kementerian Agama. Tapi yang memeriksa dan menentukan kehalalan tetap MUI. Hanya administrasinya saja. Daftar ke Kemenak itu pun online Pak sekarang. Setelah daftar ke Kemenak online, mendapatkan surat pendaftaran itu, baru mengajukan ke MUI, nanti diperiksa, kemudian dirapatkan oleh komisi fatwa, iki halal opo gak. Prosesnya begitu. Ngapunten, sekarang ada program namanya Sehati, sertifikat halal gratis. Tadi malam saya cek kuotanya tinggal 90-an dari 3.200. Beberapa hari yang lalu sudah habis kuotanya itu. Terus tiba-tiba muncul lagi. Kenapa muncul lagi? Ternyata ada UMKM yang tidak memenuhi syarat. Akhirnya keluar terus kuotanya dibuka lagi. Nggak tahu pagi ini saya belum memeriksa. Ada sertifikat halal gratis. Kalau panjenengan sekarang belum bisa masuk, nanti tahun depan insya Allah ada lagi. Jadi pemerintah itu mewajibkan sekarang Pak di Undang-Undang Jaminan Produk Halal 2014 itu, semua makanan minuman yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Ini undang-undang. Nah hati-hati Bapak Ibu, ini kalau nggak hati-hati nanti bisa dijadikan lahan oleh oknum-oknum itu Pak ya, padahal itu kewajibannya ini bertahap, ada waktunya sampai 2024. Jadi kalau ada orang yang punya usaha makanan minuman diberi waktu sampai 2024. Nanti kalau lebih dari itu kok gak halal, bisa dituntut hukum ya, sekarang masih belum. Sehingga pemerintah sekarang menggalakkan sertifikat halal gratis. Termasuk nanti juga disetting bagaimana sertifikasi halal untuk UMKM, usaha kecil itu nggak susah. Caranya gimana? Cukup self declare, pernyataan pribadi bahwa produknya halal, tapi tidak terus tiba-tiba dapat halal, enggak. Pernyataan produknya halal, terus nanti diperiksa, ditentukan oleh MUI tetap. Ya, jadi bukan terus produk saya halal selesai, tidak. Kalau seperti itu bukan jaminan halal. Kecap nih sedaya nomor setunggal. Ngomong tok halal gampang, tapi buktinya apa itu kan harus ada. Termasuk nanti harus ada pendampingan, termasuk ada penyelia halal nanti yang dampingi UMKM itu. Ngoten nggih Pak nggih. Terus itu pintunya berbeda. Kalau ke Dinas Kesehatan ngurus izin edarnya tadi itu untuk UMKM, kalau halal ngurusnya Kementerian Agama sama MUI nanti. Ngoten. Wonten melih monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kami orang awam ini untuk mengetahui label halal itu sudah melalui proses syariat atau mungkin dari mungkin ada tanda apa? Terima kasih. Nggih. Baik, ini pertanyaan bagus ini, dan memang banyak orang yang dalam hati bertanya begitu. Kalau sudah tahu prosesnya begini, kan mengkhawatirkan seperti itu. Loh terus kita orang awam ini gimana? Tidak semua orang paham tentang bahan, tidak semua orang paham tentang proses. Panjenengan masuk ke perusahaan, tidak mungkin bisa itu. Bukan tidak mungkin, tidak bisa, kecuali perusahaan kecil gampang. Gitu. Jangankan panjenengan yang nggak punya surat tugas, kita kadang sudah diberi surat tugas saja masuk itu kadang tidak gampang kok Pak. Kalau nggak pinter-pinternya kita, itu kadang-kadang ada bahan-bahan tertentu yang disembunyikan, ada proses tertentu yang disembunyikan. Sehingga auditor itu harus pinter melihat ada nggak kemungkinan pelanggaran. Sehingga kita ini dibekali suudzon Pak. Jadi kalau sudah memeriksa iku isine suudzon toh Pak. Engkau nang ngene, ojo engkau nang ngene. Lah iku isine suudzon tok. Mangkir harus begitu. Kalau nggak begitu gampang dikelabui kita. Jadi suudzon yang positif ya seperti ini Pak ya. Nah akhirnya ketemu nanti, oh ternyata memang tidak ada, oh ternyata ini pelaku usahanya tidak ngerti dan seterusnya. Nah bagaimana kita melihat apakah ini halal atau haram? Pertama dilihat adakah label halalnya Pak. Label halalnya, tulisan halal ini ada enggak?
terutama label halal yang resmi dari MUI. Ada ini kan, nah seperti ini ada halal lingkaran, terus ada Majelis Ulama Indonesia, kecil memang, kecil. Makanya kita harus kenal literasi halal itu harus bacaan halal. Panjenengan ini ya sekali-kali ngelihat berita lah, tidak melihat sinetron aja Bu. Berita-berita tentang halal itu juga harus dilihat. Jadi lihat labelnya, lebih baik ada label halal yang resmi. Atau kalau makanan itu impor, ada juga halalnya Pak. Jadi jangan dikira perusahaan-perusahaan di luar negeri itu juga hampir kalau sudah masuk ke Indonesia mesti memperhatikan halal. Panjenengan pirsa Pak, perusahaan-perusahaan besar itu kalau sudah urusan halal itu urusan besar Pak. Mereka nggak berani main-main urusan halal itu. Yang sering main-main itu yang kecil-kecil itu malah. Ketika ditawari gak ngurus halal tak, enggak, ini gawenane Pak Haji kan mesti halal. Lu ukurannya itu Pak Haji Pak. Tapi kalau perusahaan besar, waduh mereka Masya Allah, kami di MUI itu kadang kewalahan Pak. Sesuatu yang sebenarnya nggak harus diurus halal itu mereka ngurus halal Pak. Tempe loh Pak diurus halal Pak. Itu saudara kita orang Cina non Muslim ngurus halal tempe, padahal kita tahu tempe itu ya halal. Ngurus Pak. Saya nggak ingin Ustaz. Pak, saya nggak ingin nanti ini produk saya dianggap haram gara-gara saya non Muslim. Ngurus halal. Panjenengan lak pirsa sih, lemari es, kulkas halal loh Pak. Lho kulkas itu kena dikrokoti lak mboten. Kulkas halal, jilbab halal. Makanan kucing itu lho Pak halal. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Lho kucing apa urusannya kok halal itu? Kucing itu mangan haram ya gak apa-apa. Itu bukan karena MUI yang harus halal, bukan. Itu mereka yang mengajukan sendiri Pak. Bahkan ada juga pabrik ban mobil, pabrik internasional ban mobil Pak ngajukan halal Pak. Ban mobil Pak, apa urusannya ban mobil karo halal? Ditolak sama MUI, nggak bisa. Ini ban mobil nggak ada kaitannya dengan halal. Kok distempel halal terus kena telek bahaya ya. Nggak telek halal. Loh setelah kita tolak, mereka itu tetap mengajukan 50 karyawannya ingin dilatih sistem jaminan halal Pak. Padahal tidak ada kaitannya. Ini loh Pak, potret perusahaan besar itu kalau sudah urusan halal mereka pasti mati-matian. Salah sedikit itu bunuh diri. Wong di Indonesia ini mayoritas Muslim Pak. Kalau sudah ingin rame di Indonesia, angkat aja urusan agama pasti rame. Loh kok ono pabrik diisukan ini mengandung enzim babi, pasti rame Pak. Berapa tahun yang lalu itu Ajinomoto kena. Jadi masalah sekian triliun mereka. Sehingga mereka nggak berani kalau sudah urusan halal macam-macam nggak berani, pasti berusaha maksimal. Nah sama tulisan halal itu, pabrik di luar negeri mereka rata-rata kalau sudah masuk ke Indonesia banyak yang sudah halal. Walaupun tuh halalnya Malaysia, halalnya Thailand, halalnya Singapura, itu sudah banyak di sana. Justru yang ngapunten, yang kurang peduli ini ya orang-orang kita. Ya husnudzon saya, karena orang kita ini banyak muslimnya, banyak pak kajinya, sehingga mosok sih gitu kan, mosok sih haram, mosok sih gawinane ustadz kok haram, padahal nggak ngerti. Ya, jadi lihat labelnya Pak. Yang kedua, panjenengan kalau ini ya tadi harus tahu komposisinya apa. Kalau komposisinya itu ada kemungkinan itu berasal dari hewan, maka itu masuk kategori kritis. Panjenengan bisa buka di www.halalmui.org. Bahan-bahan yang haram, yang kritis itu apa saja? Itu di sana ada. Bahan-bahan yang positif list, yang enggak kritis itu apa? Di internet ada Pak, banyak sekali. Yang kritis contohnya tepung terigu. Contoh ini Pak, tepung terigu itu kritis Pak. Bu, ibu-ibu yang belanja kalau belanja tepung terigu harus nyari yang halal. Kenapa? Karena tepung terigu itu biasa dikasih tambahan bahan namanya sistein. Sistein itu bahan bakunya dari rambut. Pertanyaannya rambut yang mana? Kok rambut yang mana? Rambut apa? Rambut yang mana? Nggak enak ini Pak. Rambut apa?
Rambut hewan, rambut orang, atau rambut tumbuh-tumbuhan. Kalau rambut orang statusnya haram, anggota tubuh manusia itu haram, Mbak. Ya, haram walaupun nggak najis, haram. Ya. Apa ada sistein yang dari rambut manusia? Ada. Di Korea itu sudah ada pabrik sistein yang bahan bakunya dari rambut manusia. Itu semacam vitamin, Mbak. Ya. Nah, itu kalau jadikan sistein, terus sisteinnya masuk ke tepung terigu, maka tepung terigunya jadi haram. Tepung terigunya dibuat roti, maka rotinya juga haram. Sehingga bahan, Pak, dilihat bahan, komposisinya bahan. Ya, untuk tahu panjenengan buka internet, karena sekali lagi ini teknologi pangan berkembang, tidak seperti zaman kita kecil dulu yang sederhana. Ngoten nggih, Pak nggih. Nggih. Wonten tasik wonten wekdal mboten niki? Ya, tasik, monggo. Oh, satu monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah usaha daging ayam. Nggih. Untuk menentukan haram dan halalnya, cara pemotongannya ada tahu. Nah, ini beredar semua banyak usaha. Di masyarakat umumnya jualan daging ayam. Sedangkan pemotongannya jangan begitu. Nggih. Saya pernah tahu juga proses pemotongan waktu di pasar. Ya. Begitu orang satu dengan ayam satu, langsung kok aja, masih dipotong masih hidup, masih proses pembuatan, proses mesin. Nggih, nggih. Itu bagaimana Pak Ustaz? Penjelasannya. Terima kasih. Nggih, matur suwun, Pak. Ini penyembelian yang tadi saya bilang ini proses yang luar biasa di masyarakat ya. Sekedar menyampaikan sedikit, nanti kapan-kapan kita bahas khusus penyembelian lah. Penyembelian ayam itu kalau di tempat-tempat yang kecil memang cukup sendirian, satu orang. Jadi ayamnya ngadep ke sana, sayapnya dipegang begini, sayapnya, terus kepalanya yang ngadep ke sana tadi ditekuk. Nah, dipegang ini, terus seret ini, pegang, seret. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting terputus enggak 3 urat itu, kerongkongan, tenggorokan, 2 urat nadi, berarti 4. Kerongkongan, tenggorokan, 2 urat nadi. Kalau terputus enggak masalah. Terus kalau motongnya juga itu dengan bismillah tidak masalah. Tapi yang sering masalah, belum mati sudah dimasukkan air panas. Ini yang sering terjadi, Pak, Bu. Atau setelah motong ditumpuk di drum, numpuknya kebanyakan. Akhirnya yang bawah ini khawatir jangan-jangan matinya bukan sembelian tapi karena ketumpuan. Itu sering terjadi. Terutama di pasar-pasar, ngapunten, yang tadi saya singgung, perusahaan kecil itu kadang-kadang nggih sembrono, Pak. Tapi kalau perusahaan besar itu lewat konveyor yang jalan sendiri itu lagi, ayam digantung, terus ayamnya jalan sendiri, sudah disetting dari sembelian sampai air panas sana itu berapa menit sudah disetting. Sebelum sembelian melalui pemingsanan, stunning dulu. Stunning kadang-kadang yang sering berupa air yang ada aliran listriknya. Nah, stunning sendiri itu bagaimana? Nanti kajiannya di belakang aja itu. Ya. Jadi boleh, tapi jangan sampai belum mati sudah masuk air panas. Loh, kalau belum mati sudah masuk air panas bagaimana? Itu bentuk penyiksaan yang jelas dilarang di dalam Islam. Islam itu sangat menjunjung tinggi animal welfare, kesejahteraan hewan. Australia itu memang negara yang sangat menjunjung tinggi animal welfare, tapi jauh sebelum Australia punya aturan, Islam sudah punya aturan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu, termasuk fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Termasuk kalau nyembelih harus dengan cara yang baik. Australia itu pernah protes kita, Pak, gara-gara terjadi pelanggaran animal welfare di Indonesia. Apa bentuk pelanggarannya? Banting sapi itu menurut mereka nggak boleh. Kalau kita kan biasa di tempat kita sebelum disembelih kan dipewanting, ditaleni, sudah jatuh gitu ditaleni pakai kayu, wis ditaleni kayak gitu, ditumpai pisan. Menurut mereka itu pelanggaran itu.
Sehingga beberapa tahun yang lalu pernah sapi Australia tidak boleh masuk ke Indonesia karena di sini terjadi pelanggaran animal welfare. Loh, sapi sana itu keras-keras, nggak ada ini. Ketika saya ditanya, kenapa Ustadz kok sapi Australia keras-keras, saya jawab begini, ya karena mereka nggak pernah dengar adzan. Bukan, karena nggak dikeloi Pak. Mereka ngeloi itu nggak boleh. Ngertos ngeloi Pak? Sapi itu kan harus dicubles, dikeloi, ditaleni itu loh Pak. Nah mereka nggak boleh, itu pelanggaran animal welfare itu. Sapi itu biarkan saja, jangan dikeloi, cubles itu nggak boleh. Cuman saya heran, mereka melarang sapi dikeloi tapi anaknya keloan kabeh. Keloan sini, macam-macam. Mereka lebih menghormati hewan daripada orang. Ngoten nggih Pak nggih? Matur suwun. Masih ada waktu? Nah, setunggal mulai terakhir nggih Pak nggih. Nggih, terakhir. Monggo. Bersoda itu gimana? Terus seperti Ya seperti Coca-Cola. Oh. Nggih. 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 Nggih, baik, minuman-minuman yang bersoda itu ya. Sekarang Pak, kalau perusahaan itu besar terus beredar di tempat kita, pasti halal. Saya bisa pastikan itu. Mereka itu punya sistem jaminan halal. Bagaimana sistemnya ini bukan orangnya. Ya, kalau orangnya mungkin mereka ownernya, top manajemennya mungkin orang-orang non muslim. Tapi mereka sudah punya sistem bagaimana produk ini bisa terjaga kehalalannya. Mereka punya tim manajemen halal Pak. Karena itu kita wajibkan. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang sudah halal MUI itu mereka kita wajibkan pertama harus punya kebijakan halal. Dan itu harus tertulis. Yang kedua mereka harus punya tim manajemen halal. Tim manajemen halal itu ya harus muslim ya, yang nanti bertanggung jawab bagaimana produksi produknya itu. Kemudian yang ketiga harus ada laporan ke MUI minimal 6 bulan sekali, laporan kondisi sana bagaimana macam-macam. Kemudian yang keempat harus ada kegiatan atau apapun namanya yang dalam rangka untuk menjaga konsistensi kehalalan. Ketat Pak, dan masih banyak lagi syaratnya. Ketat. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang panjenengan sebutkan tadi mereknya itu, ya. Yang nggak ketat itu yang kecil-kecil itu Pak. Mau diketati kok malah mati gitu. Susahnya begitu. Gak diketati harus hati-hati kita. Nah, sehingga sekali lagi perusahaan-perusahaan yang besar kalau sudah ada halalnya itu kadang lebih terjaga. Ngapunten, bukan berarti kok yang kecil itu berarti jelek, enggak, sekali lagi enggak, tetapi kan ini butuh pembinaan, butuh proses. Kami tetap mendampingi mereka bagaimana agar kontinuitas atau kesinambungan kehalalan itu benar-benar jalan. Hari ini diperiksa halal, besok berubah, itu kan sangat mungkin Mbak. Kalau nggak ada sistem itu pasti berubah. Nah, begitu nggih, nggih ngapunten Bapak Ibu, saya kira cukup apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ngapunten sanget menawi wonten kalimat napa ucapan tindakan yang tidak berkenan ten manah panjenengan, dan mugi-mugi pengawasan kajian kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kula akhiri ihdinas siratal mustaqim ana qadi wa antasami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.